Tuanku Dewa Raja, Wang Xiaoshuan dan Gu Jianhao. Hanya dengan satu kata darimu, aku akan The pergi dan film was berurusan dengan mereka. translated and Aku bisa menangani narrated by urusanku sendiri. Media. Jangan ungkapkan identitasku. Kami selalu siap untuk mematuhi perintahmu. Ya, Nona Xiao, aku setuju untuk membiarkanmu mengakuisisi perusahaan itu dan menjadi sopirmu. Tapi, aku ingin gaji tahunan 1 juta. Lidung Group Xiao. Kamu lihat-lihat dulu, aku akan menemui beberapa rekan. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau bisa berada di sini, mengapa aku tidak bisa datang? Tuan Ye, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukan hari-hari kita memulai bisnis bersama. Apa Tuan Yi? Dia hanya pecundang bangkrut sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Malam ini, makan pangsit. Apa maksudmu? Gu Jianhao dan aku hanya memiliki hubungan rekan kerja. Tidak ada hubungan lain. Selain formalitas, tapi kau, di sisi lain, perusahaanmu sudah bangkrut. Dan kau masih bersikap seperti seorang bos. Kau pikir kau siapa? Jadi kenapa? Bukankah kau sedang berbicara? Oh, benar. Pria? Seperti itu? Lebih patuh setelah dimarahi dengan baik. Kau berani menyiramku. Cukup sudah kegilaan ini. Lalu pulanglah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Berani kamu memukul orangku. Pergi sana. Kau berani memukulku. Jianhao, keluarkan wanita ini dari sini. Nona Xiao, temanku ini tidak tahu apa-apa. Maafkan dia. Maaf, Apa yang sedang kau lakukan? dia putri sulung keluarga Xiao. Kita tidak mampu menyinggungnya. Ayo pergi. Kau tunggu saja. Nona Xiao, Bawa aku pergi, cepat. Airku sepertinya sudah dibius. baiklah. Jangan pergi. Apa kau tidak menyukaiku? Ini bukan pekerjaan saya. Perusahaanmu telah aku akuisisi. Istrimu, Wang Xiaoshuan, juga telah mengkhianatimu. Kamu tidak ingin balas dendam. Saya bersedia. Tapi tidak seperti ini. Keluar, keluar sini. Pria mana yang tidak selingkuh? Kau mau membawaku kemana? Apa yang akan kau lakukan? Berhenti bicara dan duduk. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Jangan mendekat. Jika kau mendekat akan kupanggil polisi. Lepaskan. Akan diberikan kepada seorang pria yang sudah menikah. Gaun ini memiliki feromon di dalamnya. Jika kamu tidak melepasnya, sesuatu yang besar akan terjadi. Kau benar-benar hanya ingin membantuku mengganti pakaianku. Apalagi, Baiklah, kau bajingan. Sekarang aku menangkapmu basah. Mari kita lihat apa yang akan kau katakan sekarang. Baunya sangat harum. Jangan buang-buang napasmu pada pria malang ini. Apa gunanya? Selesaikan saja dia. Biarkan dia tahu konsekuensi dari menyinggung kita. Berlutut dan minta maaf padaku. jika kamu memiliki semacam penyakit, maka pergilah ke dokter. Jangan ikuti saya sepanjang hari. Kau bahkan mencoba membenarkan dirimu sendiri. Kamu dan perbuatan kecilmu yang kotor. Kamu pikir aku tidak tahu?
Apa yang sedang kau bicarakan? Berhenti memfitnahku. Apakah saya sudah memfitnah kamu? Kamu tahu di dalam hatimu. Kau benar-benar sesuatu, sangat arogan. Sekarang kakakmu Bao, berdiri tepat di depanmu. Tunjukkan pada kakak Bao seberapa arogan dirimu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Menyinggung saudara Bao. Dan kemudian kakimu. Apa yang kamu inginkan? Kemarin, bukankah kau bekerja sama dengan wanita jalang itu untuk mempermalukanku di depan umum? Aku akan memberitahumu konsekuensi dari bermain-main dengan wanita lain. 2 syarat. Pertama, berikan aku uang atau jilat bersih sepatu hak tinggiku. Berapa banyak yang kamu inginkan? 2 juta. 1 sen kurang, dan aku akan mengungkapkan The segalanya film was tentang kalian berdua. translated and narrated Kami by lebih banyak. Media. 8 juta, bahkan tidak sepeser pun kurang. Minta pada wanita jalang itu. 8 juta, saya tidak punya. Jika kamu ingin beberapa tamparan, saya bisa memberikannya kepadanya secara gratis. Apa maksudmu? Percaya atau tidak? Aku akan menyuruh seseorang untuk berurusan denganmu. Apakah kamu ingin datang satu persatu, atau semuanya bersama-sama? Nah, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu. Metode kakak Bao. Tangkap dia. Sangat sial aku tidak melakukan apapun. Dan masih tertangkap di kamar. Menyesal sekarang. Kak Bao, itu dia. Serat wanita ini keluar. Buka pakainya. Biar dia tahu akibat menjadi seorang simpanan. Wanita bodoh, berani-beraninya kau memprovokasiku. Sepertinya tamparan kemarin tidak cukup keras. 1 menit. Jika aku tidak melihatmu pergi, maka jangan pernah muncul lagi. Menjadi seorang simpanan. Dan bertindak begitu arogan. Alasan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Hari ini. Tidak peduli siapa yang datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa membantumu. Biarkan kakak Bao mengajarimu bagaimana menjadi seorang wanita. Aku hanya berbicara omong kosong. Apa yang kau lakukan? Huang Xiaoxua dan aku tidak dekat. Aku tidak mengenalnya. Nona Xiao, kau salah paham. Aku di bawah Tuan Muda Liu. Aku di bawah Tuan Muda Liu. Apa kau dengar itu? Dia di bawah Tuan Muda Liu. Apa kau tidak akan menyelamatkannya? Cepat, Sekarang takut. Terlambat. kau punya kemampuan juga. Kau tahu akibat dari menyinggung Tuan Muda Liu. Lalu, apakah kau tahu konsekuensi dari menyinggungku? Beritahu Tuan Muda Liu, jika dia berani memprovokasiku lagi. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kau, suami. Ini pertama kalinya aku membuat sarapan. Ayo, coba, lihat apakah cocok dengan seleramu. So Hibao akan keluar hari ini. Pria itu semua binatang yang berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka. Mereka bilang mereka tidak mau, tapi mereka tetap menurutinya dengan patuh. Pergi beritahu So Hibao. Jika dia berani mengganggu Nona Xiao lagi, aku akan mematahkan kakinya. Benar, 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 suami, kau benar. Duduklah. Suami. Setelah sarapan, aku akan mengajakmu melihat pakaian dalam baru yang kubeli. Kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk membantumu balas dendam. Dekorasi ini terlalu rendah. Seleramu sangat buruk. Apa yang kau lakukan di sini? Kau wanita dewasa. Dan yang bisa kau buat hanya sampah seperti ini. Ulangi itu. Sampah. Jadi, bagaimana sekarang? Suami. Dia bilang telur yang kubuat itu sampah. Pukul dia untukku. Kau bisa membuktikan padanya bahwa kau bukan sampah. Itu salah. Itu telur yang kau goreng. Aku tidak pernah menyangka Tuan terhormat dari Shao Corporation akan merendahkan diri untuk mencuri suami orang lain. Kau bahkan tidak pantas. Pertunjukan yang bagus, aku tidak percaya ini. Seorang wanita muda yang terhormat benar-benar bisa menggoreng telur. Pindah, jangan membakar tanganmu yang berharga. Makan cepat. Saya tidak lapar.
Jika kau tidak makan, bagaimana kau akan memiliki kekuatan untuk balas dendam? Ini rumahku. Dia suamiku. Pergi dari sini sekarang. Perjanjian pengalihan perusahaan. Sudah kau baca dengan jelas. Apa maksudmu? Villa ini juga properti perusahaan. Sejujurnya, kau berada di rumahku. Mustahil. Kahal tidak akan membuat kesalahan pemula seperti itu. Jalan ini pasti berbohong padaku. Suami, dia menggangguku lagi. Tolong aku, tampar dia 2 kali, tampar dia, tampar dia. Saat kau melakukan hal-hal itu, apakah kau pernah berpikir dia adalah suamimu? Aku sedang tidak enak badan. Bawa aku pulang. Baiklah. Jika kau berani pergi dengan wanita jalang ini, jangan repot-repot. Aku merasa tidak pantas untukmu. Bisakah kita tidak membicarakan orang itu? Dia hanya bajingan. Ayo, mari kita minum. Benar, dana yang ditarik dari perusahaan terakhir kali. Kapan uangnya akan tiba di rekening? Kau tahu, sayang, masalah ini terlalu sulit. Aku masih butuh sedikit pendanaan lagi untuk melancarkan semuanya, sayang. Butuh uang lagi. Bukankah aku baru saja memberimu 1 juta? Sayang, kalung ini sangat cocok untukmu. Bagaimana? Kau sangat baik padaku. Tentu saja. Kau tahu kata sandinya. Cepat ambil uangnya. Begitu ini selesai, aku akan membuat pasangan ini benar-benar dipermalukan. Kamu bisa mengandalkanku. Jangan khawatir. Mulai sekarang, jika ada yang berani membuatmu sedih, aku akan membuatnya. Memohon padaku dengan berlutut. Sangat pandai menenangkan wanita. Tidak heran kamu punya banyak perselingkuhan. Ini adalah kamar pribadi. Kau tidak bisa begitu saja masuk. Nona Xiao, jika kau punya instruksi, telepon saja aku. Aku akan berada tepat di luar. Di hari ulang tahun pernikahan kita, kamu di sini selingkuh dariku. Hentikan tuduhan selingkuh ini. Bahkan jika aku selingkuh, itu karena kau memaksa aku. Selingkuh sekarang dibenarkan. Apa? Kau boleh menggoda, tapi aku tidak boleh mencari sugar daddy. Mari kita mainkan permainan kita masing-masing. Huang Xiaoxuan, selama bertahun-tahun ini, aku Yi Chen, pernah melakukan sesuatu untuk menyakitimu. Apa kau pikir aku bodoh? Di dalam hatiku, kau hanyalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan, dengan kecantikanku, aku bisa dengan mudah menikah dengan keluarga kaya. Dulu, jika bukan karena kebaikanmu padaku. Kau pecundang yang payah. Apa kau pikir aku akan menikahimu? Kau menindasku dulu. Sekarang aku sudah merendahkan diri untuk menikahimu. Dan kau sudah mencari yang baru, meninggalkan aku. Semua tahun-tahun masa mudaku ini, bagaimana kau akan mengganti kerugianku? Apa kau bahkan mampu mengganti kerugianku? Kau tidur di kamar terpisah itu satu hal. Sekarang, hanya karena ini, masalah sepele tak berdasar. Kau menuduhku berkhianat. Apa hatimu sudah dimakan anjing? Bukankah kau bilang pada ibumu, kau akan memperlakukanku dengan baik? Lalu, kau tidak menyentuhku, itu satu hal. Tetapi membawa wanita jalang ini untuk membuat masalah bagiku? Ayolah, mari kita minta orang lain untuk menilai ini. Apa kau sudah cukup bicara? Apa kau tidak malu? Urusan keluargaku bukan urusanmu. Kau wanita jalang penggoda. Ikmu benar-benar mengkhawatirkan. Apa anjing sudah memakan otakmu? Ucapkan itu sekali lagi. Berhenti. Nona Xiao, aku datang untuk menyelamatkanmu. Beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau ingin mati? Apa kau tahu di mana ini? Keluar dan tutup pintunya. Ya, Nona Xiao, hubungi aku jika kau membutuhkan sesuatu. Bukankah kau ingin memukulku? Pukul aku. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan pikir aku tidak berani. Kita tidak mampu menyinggung Nona Xiao. Terlalu takut untuk memukul, biar aku yang melakukannya. Beraninya kau memukulku. Ini wanita yang kau inginkan, kan? Apakah dia bahkan layak menjadi wanitaku?
Pria, sungguh tidak ada satupun dari kalian yang baik. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kemari, aku akan membuat pasangan ini. Berharap mereka sudah mati. Siapa kau? Enyahlah jika kau tahu apa yang baik untukmu. Cukup arogan, bukan? Apa kau tidak mengenaliku? Aku tidak peduli siapa kau. Pergi sekarang. Kakek tua ini cukup arogan. Tidak takut aku akan melumpuhkanmu. Coba lumpuhkan aku. Aku ingin melihatnya. Jika kau punya nyali. Kenapa terlalu takut untuk memukul sekarang? Aku beritahu padamu. Menyinggungku. Bajingan. Orang ini terlalu banyak bicara. Potong saja bulanya. Cukup ramai di sini. Semua orang ada di sini. Nona Xiao, lama tidak bertemu. Aroma ini, aku sudah memimpikannya selama berhari-hari. Aku di sini untuk urusan bisnis hari ini. Hari ini dendam lama dan baru. Akan kuselesaikan semuanya denganmu. Saudara Bao, buang pasangan ini. Kelak untuk memberi makan ikan. Sepertinya terakhir kali, aku tidak memukulmu cukup keras. Baiklah. Gunakan tinju kecilmu yang lembut. Dan pukul ini. Biar aku beritahu. Tanpa pengawalmu. Di mataku, kau bukan apa-apa. Seseorang, lucuti pakaiannya. Kenapa kau lagi? Dasar tidak berguna. Biar aku beritahu. Jika kau macam-macam denganku lagi, percaya atau tidak, aku akan mengambil loncengmu juga. Ayo, kamu bisa mencoba. Pun kecil. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Aku adalah seseorang yang tidak mampu kamu sakiti. Berakting lagi. Aku benci orang seperti ini. Selalu siap untuk membuat pertunjukan. Jika kau ikut campur lagi, aku akan melumpuhkanmu. Saudara Bao, jangan buang-buang napas pada mereka. Lakukan. Siapa kau hingga berbicara? Beraninya kau memukulku. Saudara Bao, lucuti pakaiannya. Hari ini, aku ingin melihat. Gadis ini, Tuan Muda Li, mengincarnya. Apa istimewanya dia? Di sini rupanya. Atau di sini. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Apa kau tahu siapa aku? Kakak, aku salah. Ini nyata. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kau mau. Tolong jangan pukul aku lagi. Enyahlah. Nah, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku punya ratusan saudara. Aku. Sohi Bao, kan? Jaden, kau pernah mendengar namaku sebelumnya. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, tidak kakak. Tidak, bos, aku salah. Jangan pukul aku. Kau memukul terlalu keras tahu. Sakit sekali. Kaki mana yang ingin kamu patahkan? Aku salah. Bos, kau memukul terlalu keras. Tolong jangan pukul aku lagi. Lebih keras. Aku salah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku salah. Lebih keras. Aku salah. Salah tentang apa? Aku salah telah menghinamu, bos. Dan Seharusnya aku tidak kepada wanita, bos. Memiliki niat jahat. enyahlah. Saudara Bao, Berhenti berteriak hari ini. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, Dia tidak bisa menyelamatkanmu. apa kau ini laki-laki? Kamu pikir Dia sangat mencintaimu. Apa maksudmu? Kamu hanyalah alat baginya untuk menghasilkan uang. Dari mana kamu mendapatkan ini? Gu Jianhao. Kau bajingan. Kau mengambil uangku. Pergi berjudi dan itu belum cukup. Kau pergi merayu wanita lain. Bajingan. Kau lebih buruk dari Chen.
Zhuang Xuan, dengarkan penjelasanku. Mereka semua teman-teman terbaikku. Apa kau pikir aku bodoh? Huang Xiaoxuan, bagaimana biasanya kamu memperlakukanku? Kamu membawa semua jenis tas di sandar setiap hari, memamerkannya di depanku. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Suamiku menghasilkan uang untukku. Apakah salah membeli tas? Jika kamu tidak mengeluh setiap hari, kamu terlalu kesepian. Dia tidak punya waktu untukmu. Aku punya kesempatan untuk berguling ke tempat tidurmu. Kau bajingan. Aku benar-benar buta. Jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Drama yang luar biasa. Apa kau benar-benar bodoh? Atau hanya mati otak? Kau tidak perlu khawatir tentang urusan keluargaku. Urusan keluargamu. Libatkan dia juga. Masuk. Seret dia keluar dan berikan dia ke anjing. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Itu bukan urusanku. Terlambat. Itu bukan urusanku. Ini semua karena jalan kecil ini, dia merayuku, membuatku memindahkan asetku, dan menjual perusahaan. Huang Xiaoxuan, kau jalan. Pembunuhan melanggar hukum. Serahkan dia ke polisi. Aku akan mendengarkanmu. Suami, aku tahu aku salah. Aku berjanji, aku akan menjadi gadis baik mulai sekarang dan mendengarkanmu. Maukah kau memaafkanku? Bahkan jika aku salah. Bukankah kau juga salah? Aku juga salah. Jika kau lebih mencintaiku, aku tidak akan mengkhianatimu. Cukup. Aku seorang wanita. Aku butuh teman. Di mana kamu saat aku pergi berbelanja? Di mana kamu saat aku pulang ke rumah orang tuaku? Selain memberiku uang, pernahkah kamu memberiku setitik kehangatan pun? Kamu bekerja lembur setiap hari. Pernahkah kamu peduli pada perasaanku? Aku tidak ingin uang. Aku ingin kebersamaan. Inikah alasanmu mengkhianatiku? Aku salah, suamiku. Mohon maafkan aku. Bisakah kita mulai dari awal? Kamu tidak salah, akulah yang salah. Apa yang kau inginkan adalah pria yang kaya dan memanjakanmu. Maaf, aku bukan itu. Huang Xiaoxuan. Apa kau benar-benar berpikir pria yang bersedia menghabiskan uang untukmu dan menjadi anjing peliharaanmu akan benar-benar hanya mencintaimu? Perjanjian perceraian, tanda tangani ini. Aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak memaafkanku. Tapi, kamu sama sekali tidak boleh bersama wanita ini. Tuhan itu adil. Dia memberimu jiwa yang kotor. Dan dia juga memberimu kecerdasan yang rendah. Dengan begitu, terlihat cukup serasi. Xiao Yaking. Ini belum berakhir. Tunggu saja. Balas dendam selesai. Kau ingin pergi kemana? Aku ingin beristirahat selama beberapa hari. Kalau begitu aku akan mengantarmu. 2 hari kemudian. Tuan, sarapanmu sudah siap. Makanlah dengan cepat. Kenapa kau ada di sini? Kau melakukan semua ini. Bukankah ini tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengasuh? Kenapa kau melakukan ini? Telurku gosong. Aku akan pergi membuka pintu dulu. Baiklah. Kamu adalah... Pindah. Liu Yucheng, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Kau wanita yang sudah menikah dengan pria lain di dalam kamar. Aku pengasuhnya. Pengasuh. Seorang tuan yang bermartabat.
menjadi pengasuh untuk seorang pria. Kau pikir aku bodoh? Jika kau berpikir begitu, maka biarlah. Kau istriku. Hei, tunggu. Kita belum menikah. Kalau begitu kau tunanganku. Dulu itu benar, tapi tidak lagi sekarang. Karena dia. Kamu sangat pintar. Ini karena dia. Tuan Liu, jika tidak ada lagi yang ingin kau lakukan, silakan pergi. Jangan ganggu sarapan kami. Nah, kau punya nyali. Kamu, mulai sekarang, jangan panggil siapapun lagi untuk mengganggu kita lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kau tunggu saja. Dia adalah, Perjodohan yang diatur oleh keluarga. Mari kita sarapan. kau mendekatiku. Karena dia, Jika aku berkata, aku tertarik padamu sejak awal. Apakah kau akan percaya padaku? aku punya pesona seperti itu. Ketertarikanku padamu merujuk pada perusahaanmu, kemampuan operasional. Peluk aku. Cepat, Apa? bergegaslah. Saudara Chen, jangan terlalu tidak sabar. Mari kita sarapan dulu. Sarapan apa? Aku akan memakanmu duluan. Kau sangat jahat. Apakah kamu Ye Chen? Aku, Silakan ikut bersama kami. Ada sebuah kasus. Kami membutuhkan kerjasamamu dalam penyelidikan kami. Jangan pergi dengannya. Kembali dan beritahu kakakku untuk tidak menggunakan taktik kotor ini untuk memisahkan kami. Nora, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak mengerti. Jika kau tidak mengerti, enyah. Berhenti. Ini kartu identitasku. Silakan pergi. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. polisi sedang melakukan penyelidikan yang sah. Tidak apa-apa, aku akan segera kembali. Jadilah anak baik. King L. Pulanglah. Ingat, jangan berdebat dengan kakak. Jadilah anak baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Kakak, kau sudah bertindak terlalu jauh. Allah yang sudah bertindak terlalu jauh. Sebagai pewaris keluarga, kau harus memikirkan masa depan. Biarkan aku bersama Liu Yuchen. Maka keluarga akan memiliki masa depan. Aliansi yang kuat melalui pernikahan, bertahan hidup bagi yang terkuat. Kau harus bersiap untuk berkorban demi keluarga Xiao. Biarkan aku bersama Yi Chen. Maka keluarga tidak akan memiliki masa depan. Aku sudah menyelidiki. Perusahaan Ye Chen bangkrut. Dia juga pernah menikah sebelumnya. Apakah ini orang yang pantas kau cintai? Cukup, apakah dia layak untuk cintaku? Adalah sesuatu yang aku tahu di dalam hatiku. Apa kau benar-benar harus menikah dengannya? Ya, aku bertekad untuk menikah dengannya. Apa kau pikir dengan kekuatan keluarga Xiao sulit untuk menyingkirkan seseorang? Aku akan berkompromi. Kau menyuruh Tuan Muda Liu untuk menemuiku. Itulah yang seharusnya kau lakukan. Di hari pernikahanmu, aku akan menyerahkan kendali keluarga Xiao padamu. Tidak peduli caranya. Dalam 1 jam, aku ingin melihat Yi Chen. Nora, maaf, tidak ada yang bisa kulakukan. Kau bahkan tidak akan mendengarkanku lagi. Kami hanya setia kepada keluarga Xiao. Kakak. Yakin? Bicaralah baik-baik. Segera tetapkan tanggal pernikahan dan beritahu aku. Jadi, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Liu sudah memikirkan semuanya dengan matang. Sudah kubilang, kau hanya akan bahagia bersamaku. Jika kamu terus berpegang pada seseorang yang miskin seperti dia, hanya akan menyebabkan rasa sakit. Tuan Muda Liu, apakah kau tahu apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu sederhana saja, mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Maka kau tidak akan pernah bahagia. Karena aku. Kau tidak akan pernah mendapatkan ini. Apa maksudmu? Apa maksudku? Yi Chen dan aku sudah tidur bersama. Bahkan jika kau mendapatkanku, kau tidak akan mendapatkan hatiku. Kamu bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan. Aku memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab. Kau bisa lupakan tentang menikahi aku. King R,
kamu tahu keluarga Li memiliki kekuatan di Nanyue? Kau bahkan tidak pantas untuk memanggilku King Er. Aku tidak ingin melihatmu keluar. Baiklah. Baiklah. Tunggu saja. Belok kanan saat kau pergi. Aku tidak akan mengantarmu. King El, aku kembali. King El. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bocah. Wanitamu ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, The film was translated Datang temui and aku sendirian. narrated by M Media. So Ribau, beraninya kau memprovokasiku lagi. aku tidak hanya memprovokasimu hari ini. Aku akan menanggalkan semua pakaian dari wanitamu. Beraninya kau. Dengarkan baik-baik. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika aku tidak melihatmu, aku akan menggantikanmu secara pribadi mengajari wanitamu. Hari ini, anak nakal itu akan menyesal datang ke sini. Ya. So Ribau, apa kau sudah bosan hidup? Kamu benar-benar datang. Tuan Muda Liu memberitahuku segalanya. Kamu hanyalah seorang sampah tidak berguna. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya hukuman terakhir kali belum cukup. Kakak, jangan. Bos, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Di mana Liu Yuchen menyembunyikan King El? Jangan membuatku takut. Aku akan memberitahumu segalanya. Mereka ada di keluarga Xiao, membahas pernikahan. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Tolong ampuni aku. Ceritakan semua yang kau tahu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Inilah yang terjadi. Itu saja. Aku tahu. Hanya itu saja yang sebenarnya. Aku sudah memberitahumu segalanya. Tolong. Demi Tuan Muda Liu. Ampuni nyawaku. Jika aku ingin menyentuhmu, tidak masalah jika dia datang. Ya Tuan Muda Liu, bajingan itu. Dia berani mencuri wanita Tuan Chen. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sebaiknya kau bersikap baik. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seseorang, bebaskan kakak iparku. Siapa yang menyuruhmu melepaskannya? Jadi maksudmu? Sebagai bos, aku harus menepati janjiku. Jika tidak, bagaimana aku bisa meyakinkan semua orang? Sungguh pria yang kejam. Tolong aku. Seseorang, baju wanita ini. Tanggalkan. Aku ingin dia tahu konsekuensi dari menyinggung Tuan Chen. Pernikahanmu dijadwalkan 3 hari dari sekarang. Terima kasih, kakek, atas berkatmu. Kalau begitu, aku akan pergi bersiap-siap. Xiao Ting, apakah ada hal lain? Kau benar-benar menemukan tempat ini. Di mana King El? Jun dan Benrut sepertimu. Produk pendidikan yang bermimpi menelan angsa. Kau ingin makan daging angsa? Ini adalah masalah pribadiku. Kekacauan keluargamu. Aku tidak tertarik dengan itu. Jika kau berani mengganggu King El lagi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari anjing. Jika kau berani memaksa King El untuk menikah, aku akan meninggalkan keluarga Xiao tanpa apapun. Aku ingin melihat bagaimana kau akan meninggalkan keluarga Xiao kami tanpa apapun. Dan kau, jika kau berani mengganggu King Er lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku belum menyentuhmu, bukan berarti aku takut padamu. Kau bisa mencoba. Apa yang sedang kamu pura-purakan? Keluarga Liu kami di Nanyue adalah salah satu dari 4 konsorsium utama. Aku akan menghancurkanmu seperti semut. Jika aku menemukannya lebih dulu,
Aku akan membuat bangkrut keluarga Liumu. Kamu masih berpura-pura denganku. Silakan, buat keluarga Liu bangkrut sekarang juga. Jangan pikir aku bercanda. Kirimkan perintahnya, bahkan jika aku harus membalikan. Nanyu, kau harus menemukan King Er. The film was translated and narrated by M Media. Tuan tua, harap tenang. Aku akan segera membuat Bauzi melumpuhkannya. Aku beritahu padamu. Anak ini petarung yang baik. Anjing yang terpojok akan melompati tembok. Kau tetap di sini malam ini. Kita akan mengentaskannya. Malam ini, Kau tidak akan berani. kakak. Mulai sekarang, cucumu pasti akan berbakti kepadamu berkali-kali lipat. Yakin? Tuan Muda Liu datang untuk melamar. Kau akan menikah dalam 3 hari? Aku hamil. Anak ini adalah anak Yi Chen. Kau panik. Kau kehilangan ketenanganmu. Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu, kau benar-benar mengatakannya. Kakek, yang kau lakukan ini tidak berguna. Yi Chen pasti akan datang dan menyelamatkanku. Kau melebih-lebihkan anak itu. Ada pengawal di mana-mana. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Bagaimana jika dia bisa membawaku keluar sini? Jika dia bisa melakukannya, aku akan. Lalu apa? Kenapa kau berhenti bicara? Mari kita lihat kapan dia melakukannya. Seseorang, kontinona muda itu. Apa kamu pusing? Apakah kamu ingin mencari tempat untuk beristirahat? Kenapa itu kau? Hen, kita adalah suami dan istri. Tentu saja kita harus tinggal bersama. Jangan sentuh aku. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Sepertinya, aku akan memberimu pelajaran. Jangan mendekat. Silakan berteriak. Lihat apakah ada yang akan datang menyelamatkanmu. Aku memberitahumu. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk memikirkannya. Jika kamu tidak mematuhiku, jangan salahkan aku karena kejam. Kalian ini siapa? Orang yang tidak mampu kamu sakiti. Yi Chen. Kamu berani datang ke sini. Kamu telah menyinggung keluarga Liu Nanyugami. Apakah kamu ingin mati? Kamu berani memukulku. Apa kamu tidak takut akan balas dendam keluarga Liu? Liu Yichan. Jika kau menggertak King Er lagi, aku akan memusnahkan keluarga Liumu. Ichen, bisakah kau mengecilkan suaramu? Kakek, selamatkan aku. Berteriak seperti itu. Sungguh memalukan. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Sepertinya Tuan Tua Xiao tidak menganggap serius perkataanku. Seseorang. Jangan berteriak. Mereka semua tertidur di rerumputan. Kakek, apa yang kau katakan sebelumnya? Apakah kau masih ingat? Bahkan jika dia masuk, aku tetap tidak akan setuju. Kalian berdua bersama. Ichen adalah tunanganmu. Aku memilih priaku sendiri. Kau tidak punya hak untuk memutuskan. Aku yang memutuskan. King Er, Apakah kau masih akan menikahiku? berani kau memukulku. Apakah kau masih akan menikahiku? Pukul aku lagi dan lihat apa yang terjadi. Jawab aku. Aku tidak mau menikah denganmu. Pertunangan ini dibatalkan. Kakek, bukannya aku tidak patuh pada pengaturanmu. Tuan Muda Liu, sendirilah yang tidak ingin menikahiku. Jika kau berani keluar dari pintu itu, jangan kembali. Menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Aku tidak menginginkannya The film lagi. was translated Kau masih. and narrated by M Media. Saudara Chen, aku cinta kamu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Baiklah, Baiklah, benar, aku pikir.
Aku sudah memutuskan. Aku ingin punya anak denganmu. Banyak sekali anak. Baiklah. Ayo pulang sekarang. Ayo pergi. Perusahaan menarik kembali semua wewenangku. Aku hanya bisa membelikanmu teh susu. King El. Asalkan itu darimu. Aku akan menyukainya. Kalau begitu, aku akan pergi membelikanmu. Baiklah. Yi Chen, kau pecundang miskin. Kau benar-benar melebih-lebihkan harapanku. Cukup omong kosong. Jika kau seorang pria, maka selesaikan ini seperti seorang pria. Jika kau menolak, aku tidak akan ragu untuk menggunakan cara yang lebih hina. Kamu di mana? Di seberang jalan. Apa yang kau inginkan? Tinggalkan King El, dan aku akan memberimu 100 juta. Cinta itu tak ternilai. Jangan tidak tahu berterima kasih. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Aku memperingatkanmu. Jangan memainkan ini. Trik kotor padaku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar. Bosan hidup. Lakukan. Aku di sini. Tunggu aku. Hati-hati. King El. King El, jangan membuatku takut. King El. King El, bangun King El. King El. King El. King El. Dokter. Cepat selamatkan istriku. Keributan apa ini? Pergi mendaftar. Istriku sakit parah dan butuh perawatan darurat. Selamatkan dia dulu. Tidak dengar daftar dulu. Jika semua orang bertindak sepertimu, bagaimana rumah sakit ini bisa berfungsi? Keluarkan direkturmu ke sini. Direktur kami adalah orang yang sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk menemuimu. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Keluarkan direkturmu ke sini. Kalau tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya. Di tengah malam, siapa yang membuat keributan di sini? Apakah kau ingin mati? Di mana direkturmu? Katakan padanya, istriku butuh perawatan darurat. Istrimu, itu tidak akan terjadi segera. Kau harus mengantri dulu. Daftar dan bayar biayanya. Apa yang kau katakan? Apa yang kau teriakkan? Kau harus mencari tahu. Wilayah siapa ini? Apa maksudmu? Tidak bisakah kau membuat pengecualian? Selamatkan dia dulu. Pengecualian, untuk berandalan sepertimu. Kau pikir aku akan membuat pengecualian untukmu? Aku benci, kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada Raja Dewa seperti itu. Apakah kau ingin mati? Jika dia adalah Raja Dewa, maka aku adalah Kerasakti. Kau. Jangan buang-buang napas padanya. Pergi panggil direktur. Ya, Raja Dewa. Kau bocah masih berlagak. Siapa kau? Kau pikir direktur kami datang saat kau memanggil. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh keamanan melemparmu keluar sekarang juga. Direktur, mengapa kau ada di sini? Maafkan saya terlambat. Mohon maafkan saya, Raja Dewa. Direktur, mengapa kau berlutut pada orang bodoh ini? Dian, apa kau tahu siapa dia? Siapa dia? Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Dia adalah Raja Dewa. Berlutut. Raja Dewa. Aku akan segera mengobati istrimu. Dokter, istriku. Bagaimana keadaan istriku? Kecelakaan mobil itu menyebabkan pendarahan otak. Bahkan dengan ventilator dan kateter vena sentral, dia hanya bisa bertahan paling lama seminggu. Saya turut berduka cita. Apa? Bersiaplah untuk pemakaman. Tunggu. Raja Dewa. Aku tahu kau tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku sudah melakukan yang terbaik. Apa maksudmu sudah melakukan yang terbaik? Selamatkan dia. Apa kau mendengarku? Raja Dewa, bahkan jika kau membunuh kami, itu tidak ada gunanya. Ulangi itu.
Aku akan mencoba. Aku akan mencobanya. Cepat, Liu Yuchen. Sebaiknya kau berdoa agar King Er baik-baik saja. Kalau tidak, seluruh keluarga Liu akan dikubur bersamanya. Kita masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tuanku, mohon pertimbangkan kembali. Jika kau menggunakan metode itu, tidak akan ada jalan kembali. Keluar. Tujuh hari kemudian. Dokter. Dokter. Dokter, tolong selamatkan dia. Dokter. Tuan, tenanglah. Orang ini sudah mati. Dia tidak bisa dihidupkan kembali. Cepat selamatkan dia. Apa kau mendengarku? Kau tidak bisa meninggalkanku. Itu sama sekali tidak mungkin. King El. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Setelah aku menghancurkan keluarga Liu, aku akan datang bersamamu. Sudah setengah jam. Apa kau pikir dia sudah menyerah? Dia tidak boleh terluka. Jika sesuatu terjadi padanya, kita semua akan hancur. Apa yang kau katakan? Kalau begitu, mari kita masuk dan memeriksanya. Tuan, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Mohon tekan kesedihanmu. Keluar. Aku ingin bersamanya. Aku tahu, King Er. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Jati, cinta, benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Siapa sih yang menyebabkan dia berakhir seperti ini? 100.000 pengawal dewa. Hadiah, hadiah. Segera berangkat. Dalam waktu 3 menit. Ke keluarga Liu. Ya. The Tuan Muda film was Liu. translated Sekarang and setelah semuanya narrated tenang, by M. tentang uang Media. yang kau janjikan padaku. Berapa banyak yang kau inginkan? Aku tidak akan meminta banyak. 500.000. Dan sebuah apartemen. Taruh saja atas namaku. Saudara Chair, kenapa kau memukulku? Aku bisa memberimu batu nisan. Dengan namamu di atasnya, enyahlah. Bos, Saudara Chen, cepat, Yi Chen. Kau berani datang ke sini. Jika aku tidak datang, siapa yang akan mengantarmu pergi? Ada kamera di mana-mana. Kau berani menyentuhku. Jika kau menyentuhku, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Kau pikir kau siapa? Ini kediaman Liu. Seseorang, cincang dia. Tidak perlu berteriak. Mereka semua sudah diurus. Yi Chen, apa yang kau lakukan? Kau hampir membunuh istriku. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Kau berani memukulku. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kau lakukan. Kau berani. Kau berada di Nanyue.
Kau telah menyinggung keluarga Liu. Kau mati. Bawa dia keluar dan lemparkan ke laut. Beri dia makan pada hiu. Tidak. Tidak, aku tidak mau. Ayah, selamatkan aku. Ayah, aku ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di kediaman Liu. Tidak ingin keluarga Liu terlibat. Maka urus saja urusanmu sendiri. Kau pikir aku ini siapa? Perusahaan bangkrut. Seekor kodok yang dikhianati. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini. Nyawa putramu ada di tanganku. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara padaku seperti ini. Kau pikir kau siapa? Aku ini orang yang tidak bisa kau sakiti. Kau sedang berakting sekarang. Keluarga Liu kami dinanyur. Kami mendapatkan apapun yang kami inginkan. Menyinggungku. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Keluarga Liu, di mataku, bukan apa-apa. Benar-benar membual. Kau pikir kau Raja Dewa? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Kau boleh mencoba. Mencari kematian. Kau keparat. Beraninya kau datang ke keluarga Liuku dan membuat masalah. Kau sudah bosan hidup. Seseorang, cincang bajingan ini. Kau berani memukulku. Mulutmu terlalu kotor. Semua orang masuk ke sini. Jangan berteriak. Kubilang. Hari ini, bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkan putramu. Aku sudah memanggilmu sejak lama. Kenapa kau tidak menjawab? Dan, apakah kau mendapatkan uang itu untukku? Mendapatkan uang apa? Tuan Muda Liu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan di sini? Ikut denganku. Bazik, kau datang tepat waktu. Tuan Liu. Dewa. Tuan Chen, bukankah kau bilang kau akan membunuh anakku? Lanjutkan. Ambil nyawanya. Biar kulihat kau melakukannya. Lemparkan dia ke laut. Beri dia makan kayu. Bazik, suruh orang-orangmu. Cincang dia. Aku menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Jika tidak, dalam 3 menit, keluarga Liu akan bangkrut. Tolong berhenti berakting. Kau pikir kau bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata? Bazi. Cincang dia. Tuan Liu, Tuan Chen. Ada pepatah lama di Tiongkok. Itu disebut mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Mengubah permusuhan apa? Aku menyuruhmu untuk membunuhnya. Tidakkah kau mendengarku? Diam. Kau memukulku. Aku menyuruhmu untuk memukulnya. Aku memukul siapapun yang aku mau. Liu Shenwei, apa kau benar-benar The film berpikir was kau itu sesuatu? translated and narrated by Aku beritahu Media. padamu, aku sudah lama menahanmu. Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau sekarang. Apa kau tahu siapa pria ini di sampingmu? Aku beritahu padamu. Dia adalah Raja Dewa. Dewa. Raja Dewa. Anak kecil selalu membuat masalah di luar. Minta maaf pada Raja Dewa sekarang. Ayah. Dia bilang ketika dia menjadi Raja Dewa, dia adalah Raja Dewa. Benar-benar Raja Dewa. Bazi, berapa banyak yang dia berikan padamu? Bersekongkol dengannya dan menipuku. Buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Token ini. Apa ini? Benda ini. Kau membelinya di Taobao, kan? Gratis ongkos kirim juga termasuk. Ayah, lihat. Token Raja Dewa. Tampaknya persis seperti aslinya. Kau hampir menipuku. Apa kau benar-benar berpikir dengan benda ini, kau adalah Raja Dewa? Melihat token Raja Dewa, sama seperti melihat Raja Dewa. Bukankah seharusnya kau juga memanggilku Raja Dewa? Jika kau adalah Raja Dewa, aku adalah ayah Raja Dewa. Ucapkan itu lagi. Raja Dewa adalah ayahku. Jika kau tidak ingin mati, maka berlutut dan minta maaf. Ayahku ingin kau berlutut dan meminta maaf. Apa kau dengar aku? Percaya atau tidak, akan kupatahkan kaki anjingmu itu. Kau boleh mencoba.
cukup arogan. Aku akan memberimu dua pilihan. Antara, biarkan Bauzi mematahkan kakimu. Atau, dilempar ke laut untuk menjadi makanan hiu. Kebangkrutan keluarga Liu. 5 detik tersisa. Aku ingin melihat, bagaimana kau akan membuat kami, keluarga Liu bangkrut. 5 detik sudah habis. Kenapa keluarga kita belum bangkrut juga? Apa yang terjadi? Raja Dewa. Minta maaf. Dan ini akan selesai. Kalau tidak, akan kupatahkan kakimu. Bahkan jika Raja Dewa datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Bukankah King R itu sudah bangun? Suruh dia datang dan bermalam denganku. Dan masalah ini akan selesai. Tuan, Tuan. Keributan apa ini? Tidak bisakah kau lihat aku sedang sibuk? Sesuatu yang besar terjadi di perusahaan. Perusahaan bangkrut. Tuan, bagaimana Anda tahu? Perusahaan bangkrut. Para kreditur mengatakan mereka akan membunuhmu. Cepat lari. Apel. Kau benar-benar Raja Dewa. Sekarang. Bisakah aku mengambil nyawa putramu? Bisa tidak? Tidak. Tidak, Apakah kau ingin keluarga Liu musnah? Raja Dewa. Mohon, dia putraku satu-satunya. Ampuni nyawanya. Akan kuberikan semua emas di ruang bawah tanahku. Emas, perak, dan permata, dan akta tanah. Ya. Itu tidak cukup. Putramu menginginkan nyawaku. Apa kau pikir aku bisa membiarkannya pergi? Raja Dewa. Aku tahu aku salah. Lihat, bisakah kau menyerahkan orang kurang ajar itu, ditangani olehku? Jika aku tidak melihat ketulusan, keluarga Liu akan dihapus dari dunia ini. Raja Dewa. Aku pasti akan memberimu sebuah jawaban yang memuaskan. Sudah kubilang jangan banyak bicara, tapi kau tidak mendengarkan. Ayah, aku belum ingin mati. Selain menyinggung Raja Dewa, apalagi yang sudah kau lakukan? Aku juga ingin memaksa Xiao Yakin berniat melakukan tindakan keji. The film was translated Kau bajingan. and narrated by Kau M. benar-benar Media. lancang. Beraninya kau menindas wanita Raja Dewa. Apa yang harus kulakukan, ayah? Kau harus menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati. Kau harus menanggung akibatnya sendiri. Tangan mana yang kau gunakan untuk menyinggung nyonya? Kau tidak akan membutuhkan tangan itu lagi. Kemarilah, istriku. Keluarga Liu sangat berkuasa. Jangan membalas dendam pada mereka. Baiklah, aku takut mereka akan menyebabkan masalah lagi padamu. Liu Yechan, kenapa kamu ada di sini? Aku mohon ampunan nyonya. Kamu menyewa seseorang untuk menabrakku dengan mobil, dan kamu ingin aku memaafkanmu. Mungkinkah itu? Aku pasti buta. Aku tersesat. Nyonya, mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku bisa memaafkanmu, tapi batalkan perjanjian pernikahan itu. Aku sudah memutuskan pertunangan dengan tuan tua itu. Ini hadiahku untuk nyonya. Mohon maafkan aku, nyonya. Apa ini? Ini tangan yang kupakai untuk menyinggung nyonya. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah seekor kodok yang ingin memakan daging angsa. Aku memotong tangan yang menyinggung nyonya. Mohon ampuni keluarga Liu, nyonya. Kenapa kamu memotong tanganmu? Siapa yang menyuruhmu meminta maaf? Aku tahu aku salah. Mohon nyonya maafkan aku. Apakah kamu masih akan membuat masalah untukku? Tidak, aku tidak berani. Aku tidak berani. Aku mohon ampunanmu, nyonya. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Jika nyonya tidak memaafkanku, aku akan berlutut di sini selamanya. Apakah kamu ingin kehilangan tangan lagi? Pergi dari sini. Jika kau menggertak istriku lagi, kau akan menghadapi konsekuensinya. Aku pergi. Aku pergi sekarang juga. Siapa yang baru saja kamu panggil istri? Tentu saja itu kau. Apa yang terjadi dengan keluarga Liu?
Kenapa Lim Yuchen memotong tangannya? Mungkin dia takut ditangkap. Jadi dia ingin menyelesaikan secara pribadi. Benarkah? Meskipun Lim Yuchen memutuskan pertunangan, kakek tidak akan setuju dengan pernikahan kita. Jangan khawatir. Aku akan membuat kakek setuju. Sekarang, suamiku, aku hampir sembuh. Mari kita urus prosedur kepulangan hari ini. Ayo pulang. Baiklah. Tapi, King L, rumahnya sudah tidak ada. Itu adalah properti keluarga Xiao. Kakek, itu sudah keterlaluan. Itu adalah rumah kita. King L, jangan khawatir tentang tempat kita tinggal. Selama ada dirimu, dimanapun bisa menjadi rumah. Kamu sangat buruk. Siapa bilang aku akan tinggal denganmu? Kalau begitu, mari pindah ke rumah baru. Sedikit lebih besar. Mari kita pelihara anjing lagi. Bagaimana kalau kucing lagi? Baiklah.